Selamat pagi Bu Yanis, selaku dosen Bahasa Indonesia kelas 19. Perkenalkan, nama saya Jessica Aurelia Pratisa dan Aish. Selamat pagi Bu Yanis, selaku dosen Bahasa Indonesia kelas 19. Perkenalkan, nama saya Jessica Aurelia Pratisa dengan NIM 130240031 dari kelompok 5. Saya izin mempresentasikan karya ilmiah kelompok kami yang berjudul Pemanfaatan Rangkaian Seri Paralel Termoelektrik Generator dengan Panel Surya sebagai sumber energi alternatif pada miniatur kendaraan beroda sederhana. Dimulai dari bab pertama, karya ilmiah kami, latar belakang dari penelitian kami bahwasannya pada berdasarkan data, saat ini lebih dari 80% kebutuhan energi global masih bergantung pada bahan bakar fosil, yang menjadi penyumbang utama emisi gas rumah kaca dan karbon dioksida yang memicu perubahan iklim. Kekhawatiran terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan ini mendorong pengembangan dan peningkatan minat terhadap penggunaan energi alternatif yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan, terutama pada bidang industri otomotif yang pada faktanya menyumbang sepertiga dari total emisi. Solusi yang penelitian kami tawarkan adalah kendaraan dengan sumber energi utama alternatif menggunakan modul termoelektrik generator dan panel surya. Pemilihan ketua teknologi ini didasari bahwa kemampuan TEG dapat memanfaatkan perbedaan suhu dan panel surya yang dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik guna menghasilkan energi terbarukan untuk menggerakkan mobil. Adapun rumusan masalah dari penelitian kami ada tiga, yaitu bagaimana pemanfaatan modul TEG dan panel surya sebagai sumber energi, pemanfaatan rangkaian seri dan paralel dalam memaksimalkan arus dan tegangan listriknya, dan bagaimana menentukan besar energi dan daya yang terlibat untuk menggerakkan kendaraan beroda sederhana dengan ruang lingkup yang hampir sama dan disesuaikan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian kami yang menjawab rumusan masalah tadi. Anggapan dasar dari penelitian kami bahwa kami menggunakan berbagai konsep dan hukum fisika sebagai dasar pengerjaan dan referensi mekanisme kerjanya. Hukum dan konsep yang relevan adalah efek Seebeck terkait dengan TEG, efek fotovoltaik terkait dengan panel surya, hukum Kirchhoff dan hukum Ohm terkait rangkaian listrik, serta kinematika gerak benda untuk pergerakan mobil. Ada hipotesis dari penelitian kami, jika penerapan sistem energi alternatif pada miniatur kendaraan listrik ini dilakukan secara optimal, miniatur kendaraan dapat bergerak dengan cepat dengan jarak minimal 30 meter dengan kapasitas muatan mencapai 300 gram. Kita masuk ke bab 2, landasan teoritis dari penelitian kelompok kami. Ada yang pertama, panel surya. Kami mengambil dari pendapat Yuliarto bahwa panel surya merupakan suatu jenis pembangkit listrik yang dapat mengkonversi energi cahaya dari sinar matahari menjadi energi listrik. Konversi energi ini memanfaatkan prinsip fotovoltaik. Prinsip ini menjelaskan bagaimana listrik dihasilkan ketika material semikonduktor tertentu dikenai cahaya. Ketika dikenai cahaya, elektron yang terdapat pada permukaan panel surya ini akan tereksitasi dan terbebas dari ikatan atomnya. Elektron-elektron bebas inilah yang memiliki muatan yang tidak seimbang, sehingga menghasilkan beda potensial listrik yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan nantinya. Adapun pemilihan panel surya didasarkan pada keempat kelebihan ini. Selanjutnya, teknologi kedua yang kami pakai adalah Thermoelectric Generator atau TEG, yang merupakan teknologi yang dapat mengubah perbedaan temperatur atau suhu menjadi potensial listrik dengan menggunakan prinsip Seebeck. Prinsip Seebeck ini bekerja dengan memanfaatkan perbedaan suhu pada dua semikonduktor beda jenis N dan jenis P ini, yang tersambung pada satu sisi. Arus listrik disebarkan menggunakan elektron pada material tipe N dan lubang pada material tipe P. Saat terjadi perbedaan suhu pada bagian atas dan bawah kedua semikonduktor, pasangan elektron dan lubang akan terbentuk pada sisi yang lebih panas dan menyerap panas. Potensial listrik yang dihasilkan dari pergerakan elektron dan lubang inilah yang dinamakan Seebeck voltage. Adapun beberapa kelebihan TEG sebagai berikut. Selanjutnya kami menggunakan baterai dan motor DC.
Baterai adalah perangkat yang dapat mengubah energi kimia menjadi energi listrik sehingga dapat digunakan sebagai sumber daya bagi berbagai peralatan elektronik. Dan dalam penelitian ini, baterai digunakan sebagai penyimpan energi listrik yang dihasilkan panel surya dan modul TEG, yang memastikan output listrik ke motor DC stabil dan sesuai dengan spesifikasi motor. Jika dilihat pada gambar, ini adalah tempat untuk baterai litium nantinya yang kami pakai untuk menyimpan energi, dan ini adalah motor DC yang berotasi. Konversi energi listrik menjadi energi mekanik merupakan transformasi energi yang terjadi pada perangkat motor listrik. Proses ini bekerja dengan mengubah energi listrik menjadi medan magnet yang dikenal sebagai elektromagnet. Berdasarkan prinsip dasar magnetisme, kutub-kutub dengan polaritas yang sama akan saling tolak-menolak, sedangkan kutub yang berlawanan cenderung akan saling tarik-menarik. Prinsip inilah yang digunakan dalam motor listrik untuk menciptakan gerakan berputar atau rotasi untuk memutar roda. Selanjutnya pada bab 3, metode penelitian yang kami pakai adalah metode kuantitatif, karena penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis data secara objektif terkait efektivitas penggunaan energi alternatif untuk menggerakkan miniatur kendaraan listrik. Fokus penelitian kami ada 3, yaitu aplikasi rangkaian seri paralel termo, TEG, dan panel surya untuk memaksimalkan pengecasan baterai, implementasinya pada miniatur kendaraan, efisiensi, dan potensi pengembangannya. Dan ada 3 teknik pengumpulan data yang kami gunakan. Yang pertama, studi kepustakaan dari jurnal dan literatur relevan, eksperimen atau percobaan untuk menguji hipotesis kami, dan membandingkan performa berbagai jenis sumber energi alternatif dalam menggerakkan miniatur kendaraan listrik. Dan terakhir ada kerja praktik dengan membuat langsung dan menguji coba prototipe miniatur kendaraan listrik untuk mendapatkan data primer. Selanjutnya pada bab 4, pembahasan dari hasil penelitian kami, analisis dari rangkaian listrik ya. Dengan mempertimbangkan sifat rangkaian seri dan paralel, rangkaian seri digunakan sebagai rangkaian antara kedua sumber energi karena memiliki daya yang lebih besar dibandingkan rangkaian listrik lainnya. Untuk mengatur dan menstabilkan hasil tegangan kedua sumber energi agar dapat disalurkan pada baterai dengan aman, kami menggunakan modul pengecas charger TP4056 sebagai perantara aliran listrik dari sumber energi ke baterai. Maka dari itu, rangkaian listrik ini didesain agar terbentuk dari 3 subsistem. Yang pertama, subsistem pengisian daya hibrida, subsistem penyimpan energi, dan subsistem penggerak. Dan berdasarkan hasil rangkaian yang dapat, subsistem pengisian daya memiliki nilai tegangan 6,3 volt dan nilai arus 0,1 ampere, sedangkan subsistem penggerak nilai tegangannya 4 volt dan nilai arus 0,5 ampere. Selanjutnya ada desain dan sistem miniatur kendaraannya dimulai dari sistem penggerak kendaraan. Kendaraan ini menggunakan 4 roda yang terhubung dengan poros logam. Kedua poros ini ditempatkan pada rangka menggunakan prinsip floating axle dan ditahan pada rangka menggunakan housing. Penggerak utama kendaraan adalah motor yang terhubung pada poros belakang melalui sistem belt drive. Sabuk yang memindahkan putaran dari motornya ke roda-rodanya, dan sabuk ini dilingkarkan di puli ini. Selanjutnya, desain miniatur kendaraan. Pada bagian atas rangka terdapat panel surya, keranjang muatan, modul TEG, dan modul chargernya dengan alasan penempatan adalah sebagai berikut. Dan di sisi bawah rangka terdapat motor, saklar, dan baterai untuk memudahkan pemasangan rangkaian listrik yang menghubungkan baterai dengan motor. Hasil pengujian dengan mekanisme pengujian dilakukan di ruangan tertutup setelah pengecasan baterai selama 30 menit dengan beban seberat 300 gram, didapatkan bahwa rata-rata hasil pengujian untuk menempuh jarak 30 meter dibutuhkan waktu 22 detik dengan kecepatan 1,47 meter per second. Analisis efisiensi sistem dengan mengasumsikan intensitas cahaya matahari 1000 watt per meter persegi diperoleh nilai efisiensi konversi energinya sebesar 13,18%, dan secara teoritis nilai tegangan yang diharapkan dari sistem ini sebenarnya sebesar 6,5 volt, tetapi nilai aktual yang dapat berkisar 3,9 volt. Oleh karena itu diperoleh nilai efisiensi konversi sistem ini sebesar 60%.
dengan faktor penentu efisiensi dari internal maupun eksternal seperti lingkungan, material, desain sistem, serta resistensi diri komponen. Potensi pengembangan sistem sebagai energi alternatif sebenarnya sangat besar karena dapat pemanfaatan energi yang lebih efisien dari TEG dapat mengonversi limbah panas dari proses industri atau sumber geotermal, sementara panel surya dapat menangkap energi matahari yang melimpah secara langsung. Dalam skala kecil, sistem ini dapat diaplikasikan pada perangkat IoT, sedangkan dalam skala besar, kombinasi ini berpotensi mendukung microgrid berbasis energi terbarukan. Sampailah kita pada akhir bab 5. Kesimpulan dari penelitian kami, proyek kendaraan listrik sederhana bersumber energi kombinasi TEG dan panel surya dengan bantuan simpanan daya pada baterai lithium-ion telah berhasil terrealisasikan. Dan dengan ini, hipotesis kami adalah benar. Kendaraan yang diberi beban 300 gram berhasil bergerak menempuh lintasan 30 meter dengan kecepatan rata-rata sebesar 1,47 meter per second. Waktu tempuh tercepat 15,71 detik dan waktu terlama 29 detik. Adapun beberapa saran dari penelitian kami adalah seperti yang ditampilkan. Terima kasih telah mendengarkan dan perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa.